Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Pertanda teman-teman siap menerima materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang akan membahas mengenai masa ketiga kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja materi pertama mengenai peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Karena dalam peperangan manusia dihadapkan dengan kesusahan fisik dan mental. Perang juga memisahkan manusia dari keluarga dan kerabatnya. Bahkan perang juga bisa memisahkan antara ruh dan jasad manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Islam mengajarkan perang yang bernilai ibadah, bukan membantai, membunuh, membabi buta, penuh dendam dan kezaliman. Islam mengajarkan perang yang berkonsekuensi hidup mulia atau wafat menjemput syahadah, bukan kemenangan yang menindas dan kekalahan yang hina. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai jenis peperangan yang telah diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh pemateri selanjutnya. Saya Trilestari Dewi akan melanjutkan materi mengenai peperangan pada masa Rasulullah. Yang pertama, Perang Wadan atau Perang Al-Abwa. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi. Jumlah pasukan Islam dalam perang ini sebanyak 70 orang dari kalangan sahabat muhajirin saja dan dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini disebabkan serombongan Khalifah Quraisy Mekah melewati wilayah Wadan. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy telah mengobarkan peperangan terhadap umat muslim sejak awal kedatangan Islam, dan mereka mengambil harta kaum muhajirin dengan cara zalim. Rasulullah yang mengetahui mereka melewati wilayah Madinah pun mencegat mereka. Tidak terjadi kontak fisik dalam peristiwa ini. Terjadi perjanjian damai antara Rasulullah dan Amr bin Makhsyud Ad-Damiri. Yang kedua, Perang Buat. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi. Dalam perang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung 200 orang sahabatnya. Sementara Khalifah kafir Quraisy yang berjumlah 100 orang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Khalifah ini membawa 2.500 onta. Mengetahui pergerakan Rasulullah dan pasukannya, orang-orang Quraisy pun mempercepat langkah mereka dan melewati jalan yang tersembunyi untuk menghindari cegatan kaum muslimin. Peristiwa ini pun berakhir tanpa kontak senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nurjana di sini akan menyampaikan materi tentang Perang Safwan dan Perang Usyairah. Yang pertama, Perang Safwan atau Perang Badar pertama. Perang Badar pertama ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Peristiwa perang ini dilatar belakangi oleh tindakan seseorang yang bernama Qirs bin Jabir al-Fahri. Nah, orang tersebut ini memulai membuat onar dengan menyerang peternakan penduduk Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang berjumlah 70 orang memulai memimpin untuk menghadapi si pembuat onar ini. Namun ternyata sampainya di daerah Safwan, Nabi dan para sahabatnya tidak menemukan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Perang Usyairah.
Perang Usyairah ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang berjumlah 150 orang berniat untuk menghadang kafilah Quraisy. Nah, pada pertemuan tersebut tidak terjadi kontak senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ikatan perjanjian damai dengan kafilah dagang yang ada di sana, yaitu dengan kabilah Bani Mujlid dan sekutu-sekutu Bani Damroh. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar yang kedua. Perang Badar yang kedua ini adalah perang yang sangat masyhur. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada perang Badar ini Rasulullah SAW memimpin 313 pasukan orang muslim dan Abu Jahal membawa 1000 pasukan orang kaum kafir Quraisy di Mekah. Perang ini dilatar belakangi oleh pencakatan kafilah dagang kaum Quraisy yang ada di Mekah. Di dalam perang Badar ini 22 orang sahabat Nabi ikut gugur sebagai syuhada, dan di pihak musyrikin Mekah 77 orang tewas dan 70 orang terluka-luka. Perang ini pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan selanjutnya adalah Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa adalah nama kabilah yang tinggal di Madinah. Rasulullah SAW memerangi mereka pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini dilatar belakangi pengkhianatan Yahudi atas perjanjian damai yang telah mereka sepakati dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW mengepung perkampungan mereka selama 15 hari. Akhirnya mereka pun menyerah dan diusir di Madinah. Dan selanjutnya adalah Perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Tidak sampai 7 hari setelah tiba di Madinah dan Perang Badar, Rasulullah berangkat menuju Bani Sulaim dengan membawa 200 orang pasukan muslim. Keberangkatan Rasulullah SAW ini dikarenakan Bani Khothafan dan Bani Sulaim yang bersekutu memerangi Madinah. Sesampainya di Qorqoratu Al-Qidir, Nabi SAW tidak menjumpai sekutu tersebut karena mereka telah melarikan diri setelah melihat pasukan kaum muslimin. Selanjutnya ada Perang Aswaik yang terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Dan yang terakhir ada Perang Zi Amr yang terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tahun 3 Hijriah. Saya Ayu Farahila ingin menjelaskan tentang kejadian-kejadian di tahun Hijriah. Metode penentuan awal bulan Hijriah yang dilakukan oleh Persatuan Islam telah mengalami perkembangan. Semula Persis hanya menggunakan hisab hakiki dan tidak menggunakan ruqyah. Saat itu Persis menggunakan kaidah istima'u nairoini isbatun bainasy syahrain. Istimewa 2 cahaya bulan dan matahari adalah pedoman penetapan batas 2 bulan Komariah dan Hijriah. Dasar hukumnya adalah penafsiran terhadap lafaz manazil dalam Quran surat Yunus ayat 5 dan Quran surat Yasin ayat 39 yang ditafsirkan bahwa istimewa adalah manzilah awal bulan atau munculnya hilal. Setelah Muktamar tahun 1995, Persis membentuk Dewan Hisab dan Ruqyah HDR. Pembentukan HDR tersebut mencerminkan keyakinan Persatuan Islam bahwa hisab dan ruqyah memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan awal bulan Hijriah.
mengeluarkan penggunaan hisab dalam pelaksanaan ibadah, Dewan Hizbah dalam sidangnya tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1422 Hijriah atau 17 Juni tahun 2001 Masehi telah berisbat bahwa penetapan awal bulan Hijriah dengan hisab sah untuk melaksanakan ibadah. Berikut ini nama-nama bulan Hijriah, yaitu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Saya Putri Dwi Juliani akan meneruskan pembahasan tentang kejadian di tahun Hijriah. Yang pertama, pada bulan Ramadan, artinya sangat panas. Bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang tersebut dalam Al-Quran. Satu bulan yang memiliki keutamaan, kesucian, dan keistimewaan. Yang kedua, bulan Syawal, artinya kebahagiaan. Maksudnya kembalinya manusia ke dalam fitrah atau kesucian, karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat, serta saling maaf-maafan. Yang ketiga, bulan Dzulqa'dah, berasal dari kata Zul, pemilik, dan Qodah atau duduk. Yang keempat, bulan Zulhijjah, artinya yang menunaikan haji. Penamaan Zulhijjah sebab pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam alaihissalam menunaikan ibadah haji. Kejadian istimewa dan bersejarah Islam ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Muharram, taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dan selamat juga terjadi di Muharram, yakni usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud, terjadi di Muharram. Yang keempat, pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Yang kelima, peristiwa Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya pun terjadi di bulan Muharram. Yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya juga pada bulan Muharram. Yang ketujuh, pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Yang kedelapan, Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan.